Hello everyone, welcome back to tutorial kerja. Kali ini tutorial kerja akan sharing nih untuk teman-teman yang mau mencoba untuk melamar di projects.co.id untuk mengajukan proposal untuk diajukan ke ke owner supaya bisa diterima ya, dan untuk yang akan tutorial kerja sharing ini adalah versi dari seorang owner ya. Jadi saya sendiri udah berkali-kali menyelesaikan project saya di projects itu. Ada beberapa freelancer yang mengajukan proposal untuk ngebid di project saya, tapi di situ ada banyak juga yang menurut saya itu kurang baik. Nah, akan saya share semuanya di sini teman-teman. Jadinya untuk teman-teman yang sekarang di rumah ya nggak bisa bekerja, nah sekarang adalah jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan uang, itu adalah bekerja sebagai seorang freelancer. Di sini di project itu banyak sekali project yang bisa teman-teman kerjakan ya. Kalau yang punya skill coding, ini yang paling banyak dicari ya, dan paling banyak yang dicari, ini juga yang paling gede bayarannya ya untuk coding. Oke, namun untuk kali ini yang akan saya sharing itu adalah tentang supaya kita tuh bisa diterima oleh si ownernya ya, sebagai itu proposal kita tuh bisa istilahnya tuh bisa di ACC lah. Oke, saya akan coba tulisin dulu di sini teman-teman untuk mencontohkan beberapa proposal yang diajukan oleh teman-teman yang udah ngebid di project saya. Kemarin untuk saya menggunakan projects.co.id ini untuk menyelesaikan project artikel bahasa Inggris. Itu ada cukup banyak sih yang ngebid teman-teman, dan kita coba lihat nanti. Ini hanya sebagai sampel ya, hanya sebagai sampel dari sudut pandang seorang owner menilai kalau seorang freelance saat ngebid yang baik itu gimana, yang enak untuk diterima itu gimana. Kita coba untuk cek dulu di sini. Saya akan masuk ke project saya dulu. Kebetulan untuk projectnya juga udah selesai ya teman-teman. Kemarin udah saya pilih yang saya pilih yang menang ya, alias yang susah banget, yang udah menang bidnya. Oke, jadi ini adalah project yang kemarin saya coba untuk jalankan ya teman-teman. Di sini untuk yang ngebid itu ada sekitar 14, untuk harganya itu Rp250.000 ya. Ini adalah worker yang udah saya terima. Nah, sekarang saya akan coba untuk tunjukin treatnya, itu yang teman-teman yang udah ngebid. Oke, di sini kita pakainya yang bid ya teman-teman, yang bidnya. Jadi kita akan lihat bid dari teman-teman. Nah, di sini. Oke, jadi sebelum kita baca ke semuanya, saya akan kasih tahu dulu. Yang pertama, kalau nanti teman-teman mau ngebid, itu jelas bahasa yang digunakan itu harus sopan. Jelas, itu harus wajib banget sopan. Yang pertama. Yang kedua, silakan pastikan kalau ngebid itu sesuai dengan skillnya ya, skillnya bahasa Indonesia, bid lah artikel bahasa Indonesia. Skillnya cuma bisa desain ya, teman-teman tinggal bid aja yang berhubungan dengan desain logo, desain kartu nama ataupun lain-lain. Kemudian kalau yang bisanya itu coding aplikasi, yang ngebid aja di coding aplikasi, jangan ngebid di coding web. Itu agak sedikit beda sih teman-teman. Nah, di sini yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, ini teman-teman ketika ngebid itu silahkan gunakan bahasa yang baik, kemudian cantumkan portofolio. Ini penting ya, yang nomor 4 ini sangat penting banget. Cantumkan portofolio. Contohnya di sini. Ini hanya sebagai sampel aja ya teman-teman. Ini kalau cuma kayak gini, saya sendiri nggak tahu nih ini skillnya gimana gitu. Saya juga nggak bisa untuk menilai gitu, apakah ini bisa menulis yang sesuai dengan saya tulis atau tidak. Saya nggak bisa untuk menilainya. Saya jadinya bingung kan, karena nggak ada portofolio yang bisa saya lihat. Nah, contohnya mungkin kayak gini. Nah, ini juga oke lah menurut saya, ada CV-nya oke, tapi nggak dicantumkan portofolionya. Ini wajib ya, portofolio itu wajib sebagai seorang freelancer kalau menurut saya, sebagai seorang owner. Jadi sebagai pertimbangan pertama sebelum saya chat kembali gitu. Jadi setelah saya coba untuk menengok portofolio dan lain-lain, nah misal ada yang cocok, nah baru itu dia saya menemukan kecocokan, baru saya chat dulu nih teman-teman. Nah, di situ saya chat keseluruhan ya, kira-kira cocok atau enggak. Nah, misal cocok, barulah projectnya akan saya serahkan ke dia gitu. Nah, ini yang juga cukup bagus nih teman-teman. Jadi diberikan project yang udah pernah dikerjakan, jadi saya bisa menonton artikelnya bagus atau tidak. Ini juga bagus nih, disediakan lampiran. Nah, untuk yang kayak gini, ini sampai salah juga nih.
saya akan buatkan akun Shopee. Ini salah banget, salah besar ya. Saya newbie di project tapi saya bisa melakukan ini. Nah, contohnya kayak gini, walaupun seorang newbie kayak gini ya, ini newbie banget, itu tuh kalau bisa itu mengajukan proposalnya tuh yang benar-benar apa yang dinilai seorang owner itu ada nilainya gitu ya. Kalau cuma kayak gini gimana saya menilai gitu, bisa untuk menilainya lebih jauh ya teman-teman. Oke, di sini juga sama nih, nggak bisa. Ini yang kemarin saya pilih ya teman-teman. Di sini karena pertama itu kayak saya kemarin di matching skillnya itu 80%, jadi saya rasa ini juga cukup bagus ya. Kemudian saya cek di 1000 Lancernya dia, cek di portofolinya itu juga cukup oke, dan artikelnya selesai dengan tepat waktu, dan sepertinya saya tidak salah untuk memilih seorang freelance-nya. Jadi saya seperti nggak salah. Itu dia teman-teman. Kemudian untuk ke bawah seperti ini contohnya seperti ini juga bagus nih teman-teman. Selamat menambah saya Ihsan SPD Sarjana Ekonomi dan sebagainya. Jadi ini dijelaskan secara runtun ya. Tetapi di sini karena matching score-nya 0, jadi saya rasa kurang begitu cocok untuk mengerjakan project saya. Gitu. Jadi walaupun projectnya itu bagus, proposal-nya itu bagus, tetapi kalau nggak sesuai ya gimana ya teman-teman. Jadi yang pastikan sekali lagi di poin yang kedua tadi itu pastikan bahwa apa yang disebut dengan skillnya itu sesuai dengan yang diajukan proposalnya gitu teman-teman. Ini bagus ya, buktinya di sini ada current project, artinya project yang sedang dia kerjakan itu ada 3. Jadinya seorang owner pun pasti akan menilai kalau ini bagus ya, karena ya kita bisa menilainya gitu teman-teman. Kemudian ke bawah lagi, di sini juga bagus nih, ini juga bagus, tetapi saya nggak milih dia ini apa ya, karena mungkin project ini kurang begitu cocok mungkin. Tetapi kalau dia jadi proposalnya, dia udah profesional, udah berpengalaman, dengan bukti nih ada current project sampai dengan 12, tetapi mungkin kurang cocok bagi saya gitu teman-teman. Sekali lagi ini kembali kepada bagian kecocokan ya. Yang paling pertama, paling penting itu adalah kita buat seperti ini nih contohnya teman-teman. Jadi proposalnya tuh benar-benar proposal yang profesional gitu caranya. Jadi kalau nanti teman-teman mau di rumah, kerja di rumah dengan memakai freelance kayak gini, jelas proposal itu adalah yang paling penting gitu. Mudah banget ya teman-teman untuk informasinya. Jadi akan saya coba ulangi ya. Yang pertama itu adalah bahasanya itu harus sopan, yang kedua itu harus saling berkaitan, kemudian yang ketiga untuk skill pastikan teman-teman menyesuaikan dengan skill teman-teman, kemudian yang keempat di sini pastikan teman-teman menyerahkan seperti portofolio ya, itu sangat penting banget di sini portofolio, kemudian juga CV kalau bisa ya, tapi portofolio aja udah cukup untuk seorang owner itu menilai. Nah, jadi itu teman-teman tipsnya, semoga bermanfaat dari seorang owner. Sekian dari Total Kerja, semoga bermanfaat dan seperti biasa terima kasih.